Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidina Maulina, NIM 2300. Di sini saya akan membahas mengenai materi metodologi penelitian. Yang pertama, mengenai definisi metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Di samping itu, metode penelitian memberikan gambaran rancangan peneliti yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempati waktu penelitian, sumber data yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Selanjutnya adalah 4 kunci yang harus dipegang atau diperhatikan dalam metode penelitian. Yang pertama adalah cara ilmiah, yang kedua adalah data, yang ketiga adalah tujuan, yang keempat adalah kegunaan. Yang kedua, membahas tentang metodologi dengan cara ilmiah. Metodologi dengan cara ilmiah pada dasarnya yaitu untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Cara ilmiah yang pertama yaitu rasional, yang berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua yaitu empiris, yang berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan, misalnya mencari uang yang hilang, provokator, atau tahanan yang melarikan diri dari melalui paranormal. Yang ketiga yaitu sistematis, yang berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Yang ketiga, membahas tentang perbedaan antara valid dan reliable. Yang pertama, yaitu valid. Valid digunakan untuk menguji ketepatan instrumen penelitian dalam mengumpulkan data. Valid juga berfungsi digunakan sebagai pengembangan dan evaluasi suatu tes. Yang kedua adalah reliable. Reliable digunakan untuk menilai tingkat konsistensi dari instrumen penelitian, apakah instrumen tersebut konsisten digunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan reliable berfungsi sebagai indikator untuk mempercayai nilai dari suatu tes. Di samping itu, data yang valid pasti reliable dan objektif, tetapi data yang reliable belum tentu menjadi valid. Yang keempat, membahas tentang perbedaan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif berbeda dengan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen-instrumen formal, standar, dan bersifat mengukur. Sedangkan peneliti kualitatif yaitu menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti menggunakan peneliti sebagai instrumen. Selanjutnya, perbedaan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah perbedaan tentang aksioma, yang kedua adalah proses penelitian, yang ketiga adalah karakteristik penelitian. Selanjutnya, membahas tentang proses penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama adalah peneliti menaruh merasa minat dan merasa terdorong untuk meneliti suatu masalah yang masih bersifat umum. Yang kedua adalah masalah diuraikan dalam berupa submasalah yang melahirkan hipotesis. Yang ketiga adalah memilih metode dalam memecahkan masalah. Yang keempat adalah menentukan populasi dan sampel yang akan digunakan. Yang kelima adalah mengumpulkan data. Yang keenam adalah menganalisis data. Yang ketujuh adalah menulis laporan. Yang terakhir adalah membahas tentang proses penelitian kualitatif. Proses-prosesnya melalui yang pertama adalah peneliti menaruh minat untuk meneliti suatu topik yang masih bersifat umum. Yang kedua adalah merumuskan pertanyaan. Yang ketiga adalah menentukan metode yang akan digunakan. Yang keempat adalah memasuki lapangan. Yang kelima adalah mengumpulkan data melalui observasi dengan cara menggunakan catatan. Yang keenam adalah menganalisis data.
Yang ketujuh adalah membuat laporan. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi metodologi penelitian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.